Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara malam ini di Posko Ya Salam kita mengadakan pengajian di malam hari ini Ba'da Isya, mengumpulkan warga setempat yang akan diisi nanti oleh Ustadz Hadid Saiful Islam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini nampaknya ibu-ibu sehat-sehat ya. Sehat ya. Saya berharap ibu-ibu yang hadir ini sehatnya meliputi sehat jasmani dan sehat rohani. Saya lihat ibu-ibu gemuk-gemuk berarti sehat jasmani. Alhamdulillah. Terjadi gempa di daerah Cianjur secara khusus, terdampak paling parah di daerah mana Bu? Cugenang. Ya. Tapi di sini juga kena dampak dari gempa tersebut. Ya. Kita diingatkan sama Allah, barangkali kita ini sudah lama sekali kurang sering dalam menyebut asmanya Allah. Barangkali kita ini sudah terlelap lama tidak mengingat Allah yang memberikan nikmat dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Kadang-kadang kita mau makan lupa baca bismillah. Kita habis makan juga lupa baca alhamdulillah. Kita mau minum juga lupa baca bismillah. Habis minum juga baca alhamdulillah lupa. Masuk rumah mau baca bismillah lupa. Barangkali juga sudah banyak saudara-saudara kita yang menjauhi Baitullah, masjidnya Allah. Tapi begitu gempa terjadi, apa yang saya lihat? Saya kan di Solo, saudara ibu-ibu juga ya, karena sesama muslim itu bersaudara ya. Saya di Solo Bu, ibu-ibu di Cianjur. Tapi saya melihat yang pertama kali dalam video yang tersebar adalah orang-orang yang menjerit, orang-orang yang berteriak, orang-orang yang menyebut Allahu Akbar, gempa, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Itu Masya Allah. Ya, dibawalah mayat-mayat, dibawa ke puskesmas, ibu-ibunya menangis, menyebut ya Allah, ya Allah. Ada yang menyebut ya Rabbi, ya Rabbi. Bapak-bapaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu gempa terjadi, manusia kembali menyebut asma Allah. Kalau begitu, ini ujian buat kita, ujian buat kaum muslimin. Kalau ada ujian, maka kewajiban kita bersabar Bu. Ya, bersabar ya. Janji Allah itu pasti Allah akan penuhi Bu. Dalam surah Al-Baqarah Allah telah berfirman, wasta'inu bis-sabri. Ya, ada yang bisa lanjutin? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan dengan sabar. Orang sholat akan ditolong sama Allah. Ya, kalau kita mau sholat kita akan ditolong sama Allah. Karena ibu, ini bukti kita takwa sama Allah. Orang yang bertakwa cirinya gimana sih? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka mengerjakan salat, mereka membayar zakat, mereka melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mereka berhaji jika memiliki kemampuan. Masya Allah Bu, orang tuh kalau sudah mau ngerjain sholat, ini tanda takwa kepada Allah.
Orang yang bertakwa, jangan khawatir. Kalau kita bertakwa, dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti insya Allah memberikan jalan keluar dalam segala kesulitan kehidupan ini. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Itu kan ya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang tiada disangka-sangka. Rezeki akan datang dari langit dan dari bumi. Nah, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita semoga juga bukan cuma di dunia ya, semoga ibu-ibu sekeluarga dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semuanya pengen ya masuk surga? Suka nggak masuk surga? Ya, syaratnya jadi wanita solihah. Ya Bu ya. Orang yang menjadi wanita yang solihah itulah calon menjadi bidadari surga, Bu. Mau ya Bu jadi bidadari surga, Bu? Adik-adik yang wanita mau nggak jadi bidadari surga? Nah, ibu-ibu akan jadi bidadari untuk suaminya sendiri selama ibu-ibu jadi wanita yang salihah yang bagaimana? Yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah, taat juga sama suami. Saya yakin nih ibu-ibu setelah adanya gempa ini insya Allah ibu-ibu makin taat sama suami ya. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Insya Allah ya Bu ya? Bisa ya Bu ya? Bu, Rasulullah itu pernah di rumah Aisyah. Aisyah itu siapa ya? Istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu Rasulullah izin sama Aisyah. Aisyah, malam ini saya tidak ya tidur di tempat rancakmu, maksudnya tidur bersama istri ya. Ibadah enggak Bu itu? Ibadah, suami tidur sama istri ibadah kalau istri itu istrinya sendiri. Tapi kalau istri tetangga nggak boleh. Iya, itu bukan ibadah, itu maksiat, itu dosa besar. Nah, Rasulullah bilang sama Aisyah, malam ini saya tidak tidur bersamamu Aisyah. Apa kata Aisyah? Coba kira-kira apa kata Aisyah? Kata Aisyah kayak ibu-ibu kali. Apa kata Aisyah? Wahai Nabi, aku bahagia jika aku bisa membahagiakanmu. Masya Allah. Inilah Bu, istri yang salehah Bu. Halo Bu. Halo Bu. Istri salehah itu seperti Aisyah, istri yang bahagia jika dia bisa membahagiakan suami. Ibu-ibu bisa membahagiakan suami? Neng, tolong bikinin kopi. Siap. Neng, tolong bikinkan apa tadi saya makan orek-orek sama sambal tadi nasi. Karedok. Karedok ya? Iya. Kalau di Palu saat saya di sana ada namanya karedok itu sop kaki lembu Donggala. Ya, sop kaki lembu Donggala. Karedok, sop kaki lembu Donggala. Ya, ada daerah Donggala, di situ banyak sapinya. Kalau disembelih kakinya di sop namanya sop karedok. Kalau di sini ada karedok. Karedok apa karedok? Karedok. Ternyata sayuran mentah dikasih sambal kacang. Betul. Insya Allah nanti akan saya tiru. Nanti akan saya siapkan menu untuk pondok pesantren kami ya. Kayaknya saya pikir-pikir ini irit-irit juga ini. Ya. Ini kalau untuk anak pesantren cocok ini. Ya, kenapa? Karena irit. Ya, ini ya Bu ya. Sayurnya mentah-mentah. Tapi tolong Bu, kalau sayurnya itu nanti kangkung, tolong dipotong, dibelah dulu. Ya, konon ada kangkung di dalamnya lintah. Setelah dimakan, lintahnya masuk ke usus, ususnya itu diserang lintah, kehabisan darah, anak balita, anak kecil mati.
Saya yakin ibu-ibu ini selain membahagiakan suami, insya Allah ibu-ibu juga membahagiakan putra-putrinya ya Bu. Putra-putri kita itu buah hati ya Bu ya. Tolong dijaga ya Bu. Ni'amul ilahi katsira wa aujabatin nikmah al aulad. Nikmat Allah itu begitu banyak. Suami nikmat dari Allah untuk istri. Anak-anak kita itu juga nikmat pemberian Allah untuk diri kita Bu. Kalau nanti kita mati, yang ditinggal 3 perkara kan, yang dibawa maksudnya. Kalau kita mati yang dibawa 3 hal kan apa saja sih Bu? Sedekah yang jah, ilmu yang terus yang ketiga apa? Anak soleh yang mendoakan kedua orang. Nah, kalau kita ini ingin anak soleh mendoakan orang tua, ya kita harus sayang kemana? Tolong jaga anak baik-baik. Gimana sih Bu jaga anak baik-baik? Tiap hari kasih makan daging, begitu. Setiap permintaan anak diberi, begitu. Menjaga anak yang baik itu ngamalin firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Coba deh, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, jika ingin menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka, ajari anakmu dengan agama Allah. Bu, halo Bu, tolong deh Bu, anaknya diajarin sholat, anaknya diajarin berpuasa di bulan Ramadan, anaknya diajarin berbakti kepada kedua orang tua, anaknya diajarin baik sama tetangga, anaknya diajarin menghormati kepada yang lebih tua, anaknya diajari taat kepada Allah. Seneng gak Bu punya anak saleh salihah? Ibu, kita meninggal didoakan anak. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW ada seseorang Bu sama Allah dinaikkan derajat surganya dinaikkan sama Allah. Surga kan bertingkat-tingkat ya Bu. Semoga kita semua masuk surga ya Bu ya. Lalu orang ini bertanya kepada Allah, ana lihada, dengan sebab apa ya Allah? Kenapa aku ini surganya dinaikkan ya Allah? Apa kata Allah? Istighfari waladika laka, ya, istighfari waladika laka, karena kamu punya anak, anakmu mau mintakan ampunan dosamu. Tuh Bu, kalau punya anak Bu, pengen punya anak artis apa anak soleh Bu? Artis apa soleh Bu? Selebritis apa soleh Bu? Anak berpangkat apa soleh Bu? Anak kaya apa soleh Bu? Soleh, syukur-syukur kaya. Ya, Abdul. Ternyata kalau orang tua mati didoakan anaknya, oh Masya Allah, orang tua itu akan diberi nikmat kubur oleh Allah. Dan orang tua akan dinaikkan derajat surganya nanti oleh Allah. Makanya Bu, tolong nih anak-anak kita disekolahin di sekolahan Islam ya. Sekolahin di madrasah, sekolah di SDIT, di Diniyah, di Mutawasithah, kan banyak tuh sekolahan Islam ya. Kan bayar Pak Ustadz, ya disyukuri sajalah. Kan uang dari kita untuk umat Islam, untuk anak kita. Dulu orang tua pernah bilang, nah saya nggak bisa ngasih kalian bekal harta. Terus saya ngasih apa Bu? Bekal apa Bu? Bekal ilmu. Aku nggak bisa ngasih bekal harta nak. Yang aku bisa berikan kepadamu bekal ilmu. Biarlah ibu miskin ke apa-apa, miskin harta, tetapi anak-anakku kaya ilmu. Paham ya Bu? Setuju ya Bu ya? Kata orang, anak adalah buah hati. Kalau bahasa Al-Quran, qurratu a'yun, anak itu adalah orang yang bisa menyedapkan pandangan mata bagi orang tua. Semua orang tua sayang sama anak, ya enggak?
Tapi hakikatnya sayang kepada anak, Bu, bukan anak dikasih harta, dikasih makan, dikasih pakaian. Itu sih iya. Ada yang lebih daripada itu. Hakikat orang tua yang sayang anak adalah tidak membiarkan anaknya berbuat maksiat. Sayang anak itu kalau ibunya mengusahakan anaknya bisa menjadi penghuni surga. Bu, besok Bu di surga itu bertemu dengan keluarga. Ibu bertemu sama suaminya lagi. Enggak, aku mak sebel sama suami. Tuh, gimana sih Ibu? Kalau di surga itu akan ketemu dengan suami, ketemu dengan anak, ketemu dengan cucu, dengan cicit, ketemu. Ini adalah kenikmatan ahli surga, bertemu kembali satu keluarga. Masya Allah, seneng gak Bu? Tapi syaratnya ibu harus solehah, bapaknya soleh, anak cucunya juga soleh dan solihah. Makanya punya anak tumuru aladakum bisolati idha balat sab'in wa tribuhum idha balat wa isrin. Bu, punya anak ajari sholat sejak umur berapa? Anak diajarin sholat sejak umur berapa, Bu? 7 tahun. 7 tahun diajarin sholat. Kalau umur 10 tahun nggak mau, agak dikasih apa namanya teguran yang agak keras dikit, ya kok nggak mau sholat, cubit tuh, dicubit pahanya. Nak sholat nak, nggak mau, pahanya dicubit sambil diomongi, bukan mak tidak sayang sama kamu, tapi ini saya nyubit kamu itu karena mak sayang kamu, supaya besok tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis disebutkan loh Bu, besok di waktu kita itu di yaumul kiamat Bu, kita semua akan diajak bicara sama Allah. Gak ada penerjemah, langsung Bu Allah ngajak bicara kita. Akan dihisab, kita akan ditanya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Seperti dalam hadis Nabi mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu fima afnahu. Tidak akan bergeser kaki anak Adam di yaumul qiyamah sehingga akan ditanya oleh Allah terhadap nikmat umur yang telah dia gunakan ya Bu ya. Umurnya di dunia digunakan untuk apa gitu ya Bu. Padahal Rasulullah sudah mengatakan Bu, umur umatku 60 sampai 70. Sedikit yang lebih dari 70 Bu. Umat Islam itu meninggalnya kalau nggak usia 60, 70. Lebih dari 70 sedikit Bu. Kita lihat ada kertas lelayu orang mati umur 46, umur 52, umur 70, jarang lebih daripada 7. Mungkin ibu-ibu yang hadir ini sudah punya teman-teman yang seangkatan ya, barangkali dulu lahirnya hampir tanggalnya sama, tahunnya sama, umurnya sama, tapi sudah mendahului meninggal. Ada enggak? Ada enggak? Nah, kita masih diberi umur panjang sama Allah. Nah, waktu itu akan ditanya sama Allah. Lalu kita ini akan noleh ke kanan, noleh ke kiri, noleh ke kanan, bapak enggak ada, noleh ke kiri, ibu enggak ada, noleh ke kanan, anak enggak ada, tetangga enggak ada, ke kiri, semua yang sudah kita kenal di dunia enggak ada. Karena enggak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari sisi Allah. Apa yang ditengok? Yang ditengok cuma amalnya di dunia. Noleh ke kanan, noleh ke kiri, yang ditengok cuma amal baik dan amal buruknya. Begitu nengok ke depan Bu, yang dia lihat cuma jurang neraka. Coba, gak ada yang nolong lagi Bu. Yang nolong ternyata amal kita ya Bu, yang kita bawa mati ya Bu. Maka banyak-banyaklah beramal kebaikan ya Bu. Sekarang ada gempa, Masya Allah, saya lihat ibu-ibu di sini pada masak-masak nih, ya kan? Untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa itu diniatkan dengan ikhlas. Kalau kita membantu satu kesulitan saudara kita di dunia ini, saudara muslim kita, satu saudara kita punya kesulitan satu, kita bantu, maka Allah akan
menghilangkan kesulitan kita nanti di yaumul kiamat. Satu, makin banyak saudara kita yang kita angkat kesulitannya, Allah akan mengangkat ya kesulitan kita nanti di yaumul kiamat. Paham ya Bu ya? Akhirnya Rasulullah berpesan dalam hadis itu. Apa kata Nabi? Fattaqun nar. Takutlah kalian terhadap neraka. Walaupun kita merah, walaupun kalian bersedekah dengan separuh kurma. Bayangin, dengan adanya gempa yang terjadi di sini, saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia dari berbagai daerah datang ya ke sini ya. Ada yang datang dari Solo, dari Palembang, ada Ustaz Abu Umar Basir itu datang dari Bogor, ada yang datang dari Kalimantan, ada yang datang dari Jawa Timur, dari berbagai pelosok umat Islam di Indonesia membantu kita di sini. Kenapa? Karena merasa sebagai satu saudara. Maka saya pesan nih sama ibu-ibu semua ya Bu, mau dapat pesan saya ya Bu. Kita sebagai sesama muslim bersaudara ya Bu. Tidak usah saling mengejek, tidak usah saling merendahkan, tidak usah saling memfitnah. Biarinlah. Mau umat Islam pakai kerudung besar nggak apa-apa, mau umat Islam pakai kerudung kecil nggak apa-apa. Umat Islam mau pakai cadar kayak yang di Arab, biarin nggak apa-apa. Itu semua melaksanakan sunnah Rasul. Karena istri Rasulullah ada yang waktu itu turun ayat, istri-istri Nabi kemudian pakai tutup muka, itu namanya cadar. Biarin, itu juga saudara kita ya Bu. Lebih baik kita melihat para wanita keluar rumah pakai kerudung kecil, kerudung besar, pakai cadar. Apa kita melihat wanita keluar dari rumah telanjang? Bu, kalau wanita keluar rumah dari pada telanjang jadi virus bapak-bapak ya? Iya. Viral. Wah, begitu kan? Berarti biarin. Nah, ada saudara kita yang pakai kerudung kecil, alhamdulillah itu saudara saya umat. Ada yang pakai kerudung gede, alhamdulillah itu juga saudara kita umat. Ada yang pakai nikop, pakai cadar, ya biarinlah, itu juga saudara kita umat Islam. Bapak-bapaknya ada yang berjenggot kayak saya, biarinlah, wong Nabi juga berjenggot. Jangan dibilang, oh ustadznya kayak kambing, kayak embek. Kenapa jenggotnya panjang, besok Idul Adha dipotong? Rasulullah itu jenggotnya panjang Bu, ya. Yang gak apa-apa dong, yang mau melaksanakan sunnah itu alhamdulillah. Yang penting umat Islam bersatu, umat Islam rukun, umat Islam tidak saling bermusuhan, saling bahu membahu, tolong menolong. Kita menolong saudara kita akan ditolong sama Allah. Mengangkat kesulitan saudara kita, kita pun juga akan dihilangkan kesulitan kita nanti di akhirat. Bu, akhir hadisnya Nabi mengatakan, sedekahlah kalian walaupun dengan separuh kurma. Makanya itu ya, saudara-saudara kita yang datang ke sini menyalurkan sedekah karena mereka ingin supaya besok masuk surga Bu, dijauhkan dari neraka. Maka ibu-ibu nggak boleh pelit ya, yang nggak boleh pelit ya. Kalau ada tetangga kekurangan dibantu. Besok Ramadan musola ada pengajian. Habis pengajian ibu-ibu bawa makanan dari rumah tuh untuk anak-anak kecil. Biar suka pengajian, dikasih hadiah makanan ya Bu ya. Ibu-ibu mau nggak kayak gitu? Insya pahala kembali kepada kita sendiri. Betul ya Bu? Sama suami yang bagus ya Bu. Neng, tolong bikinkan gado-gado. Siap bosku. Siap bosku gitu ya. Siapa nih yang suaminya suka gado-gado? Ada yang suaminya suka gado-gado? Neng, tolong Neng bikinkan kopi tubruk. Siap bosku. Gitu ya. Suaminya suka minum kopi. Neng, tolong deh belikan tuh apa? Minuman keras, ciu, alkohol. Siap bosku gitu.
Bang, kalau itu nggak boleh bang, gitu ya. Kamu kan ingin masuk surga, saya bidadarinya, abang nggak boleh minum minuman keras, gitu ya. Itu ya bu ya. Semoga pertemuan kita ini karena Allah, juga perpisahan kita juga karena Allah ya. Kita mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang banyak kepada tim SAR RSM ya. Tim SAR RSM ini dari Solo, dari Karanganyar ya, jauh-jauh datang ke sini, alhamdulillah membantu warga di sini ya bu ya. Kalau ada kekurangannya ya namanya manusia, mohon dimaafkan. Maafkan. Saya juga mewakili dari ini bu, tim Multaqoduat Indonesia atau tim MDI, gabungan para ustadz-ustadz seluruh Indonesia, nyalurkan tadi dari beberapa tempat. Alhamdulillah tadi kesini Allah berikan kehendak bertemu dengan ibu-ibu. Semoga para ustadz-ustadz kita yang jadi dai di Indonesia ini mampu mengembangkan dakwah Islam di Nusantara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang ada di Cianjur dan juga musibah-musibah di tempat yang lain. Tapi bu ingat, ini musibah ini semua musibah dunia, semua ini musibah dunia. Ibu harus ingat, ada musibah yang lebih berbahaya, yaitu musibah akhirat. Kalau orang disiksa ke dalamnya, kalau musibah dunia ntar lagi kita lalui. Kalau musibah dunia ntar lagi kan kita tinggalkan bu dengan kematian ya. Tapi kalau musibah akhirat berbahaya, maka bu jangan sekali-kali berbuat syirik. Syirik itu apa sih? Menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali beribadah kepada selain Allah. Jangan minta kepada jin, minta kepada setan, minta kepada kuburan, minta kepada apa ya, batu besar, minta kepada matahari, minta kepada bulan, minta kepada hewan. Tak boleh. Kita berdoa itu ibadah. Doa wal ibadah, doa itu ibadah. Maka ibadah berdoa hanya minta kepada siapa? Allah. Oke ibu, kita akhiri. Nanti barangkali ada pertanyaan dari saya. Nanti Mas Setia bisa menyediakan hadiahnya enggak ya? Ya, hadiahnya silakan ya. Ada pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan dari saya, ibu-ibu ada pertanyaan tidak? Monggo, silakan ibu-ibu. Monggo, monggo ibu-ibu. Siapa yang ingin bertanya tentang materi yang tadi disampaikan atau mungkin hal lain? Tapi jangan tanya ke saya, Ustadz istrinya berapa? Itu jangan ditanyain. Oh iya, bisa. Sok, siapa yang mau bertanya silakan. Baik, ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Nggak ada. Baik, sekarang yang bisa menjawab pertanyaan nanti dapat hadiah ya. Dapat hadiah ya Bu ya. Nanti hadiahnya itu ada dari saya 300.000. Cuman ini uangnya belum saya bawa. Nanti saya kasih nanti ya. Ada, nanti saya ganti. Oke. Pertanyaan yang pertama ya Bu. Siapin tangan ya. Dosa apa yang paling besar? Dosa syirik, ya, menyekutukan Allah. Ibu siapa Bu? Ibu Sofia. Barakallahu fikum. Ya Ibu Sofia dapat apa ini hadiah? Maju Bu, maju Bu, maju. Sini Bu, maju Bu. Biar viral Bu, biar viral. Nggak usah, nggak dipotong, nggak apa-apa. Ini hanya sekedar tanda kita sama-sama muslim harus berkasih sayang. 100.000. Oke, makasih ya Bu ya. Ini ya sama-sama. Oke. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya Bu. Ya Bu, salat sunnah rawatib itu berapa rakaat satu hari satu malam? Salat sunnah rawatib itu apa sih? Nah, saya mau tanya, salat sunnah rawatib itu apa? Ibu padahal udah ngerjain loh. Udah ngerjain loh ya. Salat sunnah rawatib itu apa sih? Gitu. Bapak juga boleh jawab. Ya Bu. Tahajud. Tahajud itu salat sunnah mutlak, nggak masuk kepada rawatib. Hah? Salat rawatib itu apa sih? Pengertiannya.
Kalau sholat duha, sholat yang dikerjakan pada waktu duha. Sholat tahajud, sholatnya dikerjakan sepertiga malam terakhir. Sekarang kalau sholat rawatib, kalau sholat tarawih, sholat yang dikerjakan pada bulan Ramadan, sholat sunnah. Sekarang sholat sunnah rawatib, apa Bu ya? Siapa yang tahu? Oke. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ya, qablah zuhur sudah lewat, ya ba'da zuhur dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Coba Ibu sebutkan kalau tadi dosa paling besar. Dosa paling besar syirik ya. Sekarang sebutin 5 dosa besar. 5. Tunjuk jari dulu. 1 apa Bu? 5 loh Bu. 1 zina. Oke, berzina. Apa lagi? Mabuk. Ya, 2. Terus. Ya. Maling. Oh iya maling. Boleh 3 maling. Ayo Bu, apa lagi Bu? 4 Bu. Hah? Memfitnah orang. Ya, itu dosa besar. Ya, judi udah lengkap. Ya, ada hadiah Mbak. Ya. Silakan maju Ibu. Ibu sama Bu. Wajah lilis. Ah ya. Nanti kalau nggak mau terima bisa dikasihkan orang lain ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya ini untuk cucunya ya Bu ya, sama-sama ya Bu, sami-sami. Iya, sami-sami. Ya, oke. Baik, pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bu. Siap-siap ya Bu. Siap-siap tangannya. Oke. Siapa nama Ustadz yang isi pada malam hari ini? Sulit ini. Sulit ini. Siapa yang tahu nama Ustadz yang isi malam hari ini? Ya, belum tahu. Orang belum dikasih tahu. Oke, ya. Nama saya Adit Saiful Islam. Oke. Soalnya diganti ya. Terakhir ya Bu, soal yang terakhir. Siapa ibu-ibu yang hadir ini anaknya 7? Alhamdulillah. Karena anak banyak rezeki. Silakan Ibu maju Bu. Alhamdulillah. Bu, siapa ini Bu? Saya bilang berapa anaknya 7 karena umat Islam baik, banyak anak banyak. Ya, namanya Bu siapa Bu? Bu Marsida, maka barakallahu fikum ya Bu Marsida. Ya, ini Bu, bukti kalau banyak anak itu badan sehat. Bu Marsida sehat. Alhamdulillah. Mari Ibu kita akhiri. Buat anak-anak. Pertanyaan buat anak-anak. Jangan. Itu. Ya, hadiahnya. Anak-anak siap-siap anak-anak. Halo, anak-anak. Oke, siap Ustaz coba. Siapa anak soleh angkat tangan? Loh, kok ibunya saya? Aku, jawabnya gitu ya. Ulangi, siapa anak soleh angkat tangan? Oke, siapa anak soleh berbakti orang tua? Siapa anak soleh taat Allah? Siapa anak soleh taat Rasulullah? Siapa anak soleh cinta Islam? Baik, pertanyaannya 3 ya Neng. Oke. Siap ya jadi? Pertanyaan pertama. Allah di mana? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Di surga. Di atas Betul. Masuk. Ya sini Allah masuk. di atas, namanya di atas Ya, Arsh. Allah bukan di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah banyak. Maju, maju, Ya, maju. di WC ada, di tempat sampah ada, ya kan? Allah cuma satu, Allah di atas langit. Ini Pak. Ya, maju. Allahu Ahad. Ya, Allah itu cuma satu ya Bu. Allah di atas langit. Allah di atas langit, Arsh. Bukan Allah di mana-mana. Kalau Ibu jawab Allah di mana-mana, Allahnya banyak. Ya enggak Bu? Di tempat bagus ada Allah, di tempat buruk ada Allah. Ya, di selokan ada Allah enggak? Enggak ada lah. Di WC ada Allah enggak? Enggak ada lah. Allah di atas langit. Ares. Pertanyaan kedua jadi, siapa nama istrinya Nabi Muhammad? Siapa Mbak? Siapa Mbak? Siapa?
Siti Aminah. Nah itu mah ibunya. Istrinya Nabi Muhammad. Aisyah. Aduh. Ya Aisyah. Ini udah ini. Udah ini. Udah, yang belum. Sana mas. Aisyah. Ya Nabi. Sana dong, jangan lewat ibu-ibu. Anak soleh harus sopan dong. Iya. Kabar. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, hadiahnya masih buat aja. Ya. Pertanyaan berikutnya. Siap-siap ya. Siapa anaknya Nabi Muhammad? Anaknya. Hah? Abdullah itu bapaknya. Fatimah, betul. Dapat nih, masya Allah ya barakallahu. Ya untuk ini ya anak senang. Sebelah sana semangat. Oke, siapa anak soleh angkat tangan? Ngomong aku dong. Siapa anak soleh angkat tangan? Oke, pertanyaan berikutnya, siapa nama bapakmu? Tahu nggak nih bapaknya namanya siapa? Nama tahu? Abdullah. Ini benar nggak bapaknya namanya Abdullah? Siapa nama bapakmu? Nanti sini. Masya Allah nama bapaknya sampai nggak tahu, coba bayangin. Siapa nama bapakmu? Yang ini Pak yang nggak tahu. Ipan. Ipan maju udah belajar nggak apa-apa. Bapak, Mbak ini Pak, siapa namanya Bapak? Jadi mau jadi Maju. Baru akhir. Nanti jadi. Ada kasar lagi ya terakhir ya. Terakhir. Siap. Sudah siap? Oke. Pertanyaannya, siapa nama nenek buyutmu? Nenek buyut. Nenek buyut. Siapa? Umi maju. Kita akhiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita berdoa yuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu, adik-adikku semuanya dimasukkan surga. Amin. Subhanahu wa ta'ala, dan segera bisa mendapatkan kenikmatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada